Kalau selama ini Aceh dikenal sebagai serambi Mekah, kita harus berjuang supaya Aceh ini sungguh bisa berfungsi sebagai serambi Indonesia. Selanjutnya saya ingin sampaikan pengalaman Nusantara dalam sejarah. Sejarah Nusantara punya pengalaman yang cukup unik. Kenapa? Karena kesultanan-kesultanan di Nusantara ini belum pernah ada yang berhasil memapankan kekuasaan politik dan militer yang memiliki kontrol semesta seperti yang ada di dalam kesultanan-kesultanan di wilayah lain. Kesultanan Utsmaniyah itu dia punya kontrol yang luas sekali mulai dari Maroko sampai ke Afghanistan. Dan semuanya dikontrol secara politik dan militer. Begitu juga Kesultanan Mughal di India. Dan lain-lain. Semuanya mengandalkan kontrol politik militer semesta. Semuanya dikendalikan secara semesta. Tapi di Nusantara ini, kesultanan-kesultanan tidak melakukan itu. Saya sudah melihat bagaimana sejarah misalnya Kesultanan Ternate, Bone, Kutai Kartanegara, Mataram Islam di Jawa, Banten, Cirebon, Palembang, Riau, dan Samudra Pasai di sini. Di Riau misalnya ada di Kepulauan Riau itu ada Kesultanan Lingga. Ya. Di sini ada Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, abad awal ke-13. Ya. Mataram itu baru abad ke-16-17. Ya, Demak. Di sini sudah mulai abad ke-13. Nah, polanya sama, tidak terjadi pengembangan birokrasi politik dan militer yang mengendalikan seluruh wilayah secara ketat. Tidak ada. Maka di dalam kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara ini, ada komunitas-komunitas yang independen, yang merdeka. Komunitas-komunitas yang merdeka. Nah, komunitas-komunitas yang merdeka ini dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpin lokal, yang mungkin dulu sama fungsinya seperti kepala desa tadi istilahnya di sini kecik ya, seperti kecik. Nah, pada masa itu sebetulnya banyak juga ulama Dayah di Aceh sini dan pesantren-pesantren di Jawa yang kemudian muncul sebagai pemimpin lokal seperti itu. Jadi kecik-kecik yang alim. Atau ulama yang kemudian dalam posisi seperti kecik. Nah, ini kembali lalu walaupun wilayah yang terbatas, tetapi kembali menjalankan dua fungsi sekaligus. Sebagai ru'atul ilmi dan ru'atul umur di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, dulu itu kan saya kira sama ya, bahwa Dayah itu kan bukannya lalu ada seorang alim yang sengaja mendirikan madrasah, lembaga pendidikan, begitu kan enggak. Adalah seorang alim yang kemudian menjadi terpandang, dianggap sebagai pemimpin di dalam masyarakatnya, di tengah jamaahnya, dan kealimannya menjadi masyhur, kemudian orang-orang datang untuk berguru. Itu al-mula Dayah, seperti pesantren. Jadi dimulai dari kepemimpinan komunitas, kepemimpinan jamaah. Maka nilai-nilai yang diajarkan oleh para ulama pada waktu itu bisa efektif diikuti oleh jamaahnya. Kenapa? Karena ulama tidak hanya mengurus, tidak hanya
berdakwah dengan lisan. Tidak hanya berdakwah dengan lisanul maqal saja, tapi juga dengan lisanul hal. Karena mengurus hajat dari jamaah ini. Saya kira sama saja, saya masih mengalami guru-guru saya di Jawa dulu yang mengurus segala macam keluh kesah dari jamaahnya. Bagaimana jamaah ini ada masalah dengan keluarganya, bertanya kepada kiai. Ternaknya sakit, nanyanya ke kiai. Sapinya sakit itu yang ditanya kiai. Itu saya masih mengalami waktu. Sekarang mungkin udah agak jarang ya, tapi dulu begitu. Nah, sehingga memang ra'iyah atau jamaah ini begitu bergantungnya kepada ulama. Sehingga kesetiaan mereka kepada kepemimpinan para ulama juga kuat sekali. Nah, saya kira ini yang belakangan kemudian memudar. Kenapa memudar? Kenapa memudar? Karena kemudian daya-daya dan pesantren-pesantren ini tumbuh menjadi lembaga-lembaga yang semakin kuat dan semakin canggih. Karena menjadi lembaga yang kuat dan canggih, itu semakin bikin sibuk ngurusinya itu. Sehingga tengku-tengkunya ini terlalu sibuk ngurus dayanya sampai jarang ketemu dengan jamaah. Kiai-kiai terlalu sibuk ngurus lembaga pesantrennya yang sudah punya lembaga pendidikan mulai Rodotul Atfal sampai Ma'had Ali, jarang ketemu dengan jamaah. Nggak sempat lagi mengurus jamaah. Nah, konsekuensi seperti ini sebetulnya sudah jauh hari diantisipasi oleh para ulama kita. Ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, sebetulnya di antara yang dipikirkan terutama soal ini. Kalau para ulama ini lalu kehilangan atau berkurang kesempatan dan kapasitasnya untuk mengurus jamaah, jamaah ini mau diurus siapa? Maka didirikanlah Nahdlatul Ulama. Ini persis dengan struktur ada syuriyah, ada tanfidiyah. Syuriyah ini ya ulamanya. Tanfidiyah ini yang bagian disuruh ngurusi jamaah. Ya. Ditugaskan untuk mengurus jamaah ini tanfidiyah. Itu yang dilakukan. Jadi Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan pada waktu itu banyak hal dipikirkan, ya, termasuk misalnya ada hal yang sangat mendasar, yaitu bahwa beliau melihat bahwa sebetulnya peradaban Nusantara ini adalah peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah pada dasarnya. Ya. Bahkan, dan ini saya sudah buktikan. Saya sudah lihat ternyata datang sendiri ke sana. Saya sudah lihat Bone, Kutai Kartanegara, saya lihat Lombok, saya lihat Palembang, Riau, ya, Banjar, dan sekarang sini. Saya lihat semuanya adalah peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya. Dan kalau kita pelajari sejarah malah saya kira kita bisa melihat bahwa peradaban yang memang sambung menyambung dalam sejarah Islam, dalam sejarah peradaban Islam, sebetulnya adalah peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daulah Umayyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abbasiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Daulah Utsmaniyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bani Ahmar di Kurtuba juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bertahan sampai sekarang, kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan ini adalah yang punya sanad bersambung
sampai kepada sumber dari ilmu, sumber dari agama itu sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian karena pergolakan sejarah, ada kelompok-kelompok baru muncul yang justru mau menolak Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan mempersalahkan Ahlussunnah wal Jamaah, menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya. Itu terjadi dalam sejarah kan. Nah, ini yang kemudian dipikirkan oleh Hadratus Syekh, mengajak supaya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini berkonsolidasi. Maka di dalam khutbah yang kemudian menjadi muqaddimah qaulun asasi Nahdlatul Ulama, beliau menyatakan, ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Wahai para ulama dan para sadah yang bertakwa dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dari kalangan mazhab 4, antum qad tahaltumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Anda semua telah mengambil ilmu dari orang-orang sebelum Anda, guru-guru Anda dari guru-gurunya, dengan sanad yang menyambung, bersambung kepada Anda semua. Fa antum khazanatul ilmi wa abwabuha. Maka Anda semua adalah gudang-gudang ilmu dan pintu-pintunya. Wala ta'tul buyuta illa min abwabiha. Janganlah orang masuk rumah-rumah kecuali dari pintunya. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqan. Kalau ada orang masuk rumah tidak lewat pintu, itu namanya maling. Lalu beliau katakan, halummu kullukum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya minad du'afa wal aqwiya halummu ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdlatil ulama. Itu visi beliau. Semua diajak bergabung dalam jam'iyah ini. Anda semua, kullukum, dan pengikut-pengikut Anda, baik dari kalangan yang miskin maupun yang kaya, yang lemah maupun yang kuat, semuanya mari bergabung di dalam jam'iyah yang mubarakah ini yang diberi nama Nahdlatul Ulama itu. Jadi visi tentang Nahdlatul Ulama seperti itu. Nah, jadi diajak berkonsolidasi untuk merawat dan mengembangkan kembali peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Itu sebabnya maka tugas utama dari Nahdlatul Ulama ini adalah melayani peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa waktu yang lalu di dalam pelantikan pengurus Kepulauan Riau, saya katakan Kepulauan Riau ini Melayu. Dan Melayu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya minta kepada pengurus wilayah NU Riau untuk berbakti kepada Melayu. Karena tugas NU adalah berbakti kepada peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang dipikirkan sejak awal. Nah, caranya adalah dengan melakukan harokah, membangkitkan harokah untuk bisa menjalankan fungsi riayah kepada umat. Karena pribadi-pribadi ulama ini sudah semakin sedikit kesempatannya, maka riayah ini dilakukan secara sistematis melalui organisasi. Ini yang kemudian akan menjadikan dakwah dari para ulama ini menjadi lebih efektif. Karena umat ini tidak cuma diomongin, dipidatoin saja, tapi juga diurus hajat-hajatnya.
Sehingga mereka punya keterikatan yang lebih kuat kepada para ulama. Nah ini saya kira yang perlu dikembangkan kembali. Bagaimana para ulama ini bukan hanya berkonsentrasi pada ilmu saja, tetapi juga berpikir tentang bagaimana melakukan riayah kepada umat. Kalau tidak bisa sendiri-sendiri, ya dilaksanakan melalui sistem organisasi. Seperti yang sekarang sedang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, lebih dari itu, yang lebih mendasar lagi, saya kira kita perlu klarifikasi. Kalau tadi Tusop mempertanyakan bagaimana syariat bisa menjadi solusi. Saya kira kita perlu klarifikasi, ini tugas para ulama. Kita perlu klarifikasi, selama ini, tadi Tusop juga sudah mengeluhkan, orang seperti punya persepsi yang tidak tepat tentang syariat. Bahkan punya persepsi yang negatif terhadap syariat. Karena ada banyak hal kerancuan yang tidak diklarifikasi. Jadi misalnya, awam tidak tahu, nyaris tidak tahu bahwa segala sesuatu, bahwa syariat itu bukan hanya hal-hal yang menyangkut hukum halal haram, tapi akhlak itu juga syariah. Tapi tasamuh itu juga syariah. Awam sama sekali tidak tahu bahwa di dalam syariah itu ada yang tauqifi, ada yang ijtihadi. Tidak mengerti bedanya mana syariat yang tauqifi, mana yang ijtihadi. Tidak mengerti bahwa di dalamnya ada thawabit, ada mutaghayyirat. Ini tidak ngerti. Dan tidak ngerti bagaimana penerapannya. Berdasarkan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini yang menjadi keyakinan dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ini ya. Bahwa hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya kapasitas, punya potensi dan kapasitas untuk dijadikan pondasi peradaban. Kenapa? Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada usul. Kita berpikir tentang norma-norma syariat ini ada usul. Sehingga tidak lalu hanya dengan zahirnya nusus itu kita jadikan kita jadikan keputusan secara langsung, tidak. Tapi ada dialog antara nusus dengan waqa'i dengan menggunakan metodologi usul. Sehingga sampai kepada kesimpulan yang maslahat. Ini tidak dimiliki oleh yang lain-lain. Nah maka ya saya kira para ulama pertama ini perlu melakukan klarifikasi itu. Syariat itu apa? Jangan semua dianggap syariat. Jangan semua dianggap thawabit. Jangan semua dianggap tauqifi karena ada yang ijtihadi, banyak yang ijtihadi. Awam ini juga harus diberi penjelasan bahwa apa bedanya fikih dengan qadaya, dengan qanun. Ini beda-beda. Apa bedanya fatwa dengan qadiyah? Ini dua hal yang berbeda. Dengan qanun, ini harus dijelaskan semuanya. Nah sehingga masyarakat itu ketika melihat penetapan-penetapan dari pemerintah, walaupun disampaikan tidak dengan bahasa kitab, ya, tidak dengan bahasa fikih lah, tidak dengan bahasa Arab, ya, masyarakat bisa melihat bahwa ini syariat juga. Ketika misalnya ada undang-undang yang mewajibkan orang naik sepeda motor harus pakai helm, masyarakat harus tahu bahwa ini syariat juga. Gitu.
Dan bahwa patuh kepada undang-undang itu adalah perintah syariat. Ini saya kira harus diklarifikasi oleh para ulama sehingga lalu orang juga tidak gampang mempermain-mainkan jargon syariat ini untuk hal-hal yang tujuan-tujuan yang sebetulnya di luar maqasid dari syariat itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat, dunia ini berubah. Bapak Ibu sekalian, dunia berubah tidak karu-karuan. Salah satu perubahan yang luar biasa fundamental dan akan sangat berpengaruh jangka panjang, itu adalah bergesernya peta ekonomi dunia. Dulu di masa lalu sampai dengan kira-kira akhir abad ke-20, ekonomi dunia itu, dinamika ekonomi dunia itu didominasi oleh lalu lintas di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik itu berarti dari mana? Dari Eropa ke Amerika langsung. Itu dominasinya. Jadi ekonomi Atlantik. Ya. Sekarang Eropa itu kehabisan sumber daya ekonomi. Ya tambang nggak punya, tanah sudah habis. Gitu. Dia mau ngambil tambang, nggak ada tambang. Mau nanam nggak ada tanah buat ditanamin lagi. Gitu. Mau apa dia? Mau teknologi sudah berkembang di tempat-tempat lain dan seterusnya. Sehingga ekonomi Atlantik, ini kan ada Samudra Atlantik, jadi ada Eropa, lalu Samudra Atlantik, lalu Amerika, lalu ada Samudra Pasifik, kemudian Asia, kan gitu. Nah yang Atlantik ini udah kering secara ekonomi. Nah sekarang ekonomi bergeser ke Pasifik. Maka Presiden Abdurrahman Wahid dulu mengusulkan adanya Fakta Pasifik Barat, aliansi Pasifik Barat. Pasifik Barat itu artinya negara-negara Asia yang bersentuhan dengan Samudra Pasifik. Karena ekonomi sekarang di sini. Nah, yang paling mutakhir adalah bahwa ekonomi nanti akan cenderung dirajai oleh dinamika antara Samudra Pasifik dengan Samudra India. Samudra Pasifik dan Samudra India. Karena nanti kita bisa lihat sekarang frekuensi hubungan ekonomi itu sangat meningkat antara Afrika Timur Tengah, Cina, Indonesia dan seterusnya. Melalui Samudra India. Nah, ini berarti Bapak Ibu sekalian bahwa masa depan itu ada di Pasifik dan di Samudra Pasifik dan Samudra India. Saya pada tahun 2016 pernah diajak untuk menjadi anggota satu komite khusus yang dibentuk oleh Inggris yang disebut Komite Indo-Pasifik untuk bicara tentang bagaimana untuk bicarakan dinamika strategis di kawasan Samudra India dan Samudra Pasifik. Anggotanya ada 16 orang, yang lain-lain itu dari diplomat senior dan politisi-politisi. Satu-satunya yang dari Ormas itu cuma dari Indonesia, saya sendiri itu masuk. Dan itu dibicarakan betul di situ, bagaimana nanti lalu lintas ekonomi terutama itu akan sangat berkembang di Samudra Pasifik dan Samudra India. Samudra Pasifik kita tahu nanti akan ada persentuhan Filipina, Minahasa dan lain-lain di sana. Ya. Ada Papua dan lain-lain di sana. Tapi Samudra India
kita tahu yang ada di garis paling depan adalah Aceh. Maka saya sampaikan tadi kepada Pak pejabat gubernur, kalau selama ini Aceh dikenal sebagai serambi Mekah, kita harus berjuang supaya Aceh ini sungguh bisa berfungsi sebagai serambi Indonesia. Karena pada di garis paling depan. Kalau kita bicara tentang samudera, dan ini sebentar lagi akan sangat menekan dinamika ekonomi di Samudra India ini, dan Aceh di garis terdepan. Nah, dalam keadaan begini Bapak Ibu sekalian, maka saya akan sampaikan satu hal saja yang paling penting dan paling mendasar dari sini ya. Kecuali kapasitas Aceh sendiri. Saya kira tidak bisa tidak, Aceh ini memerlukan konsolidasi nasional Indonesia sedemikian rupa sehingga bisa memobilisasikan sumber daya yang diperlukan secara fokus untuk Aceh. Dalam soal pertahanan saya kira itu paling penting, dan juga dalam soal fasilitas-fasilitas ekonomi. Ya. Sehingga misalnya ya kalau sekarang orang takut, Pak, dulu itu Saudi itu sangat menutup diri. Saudi sangat menutup diri. Orang pokoknya warganya tidak bisa langsung terlibat di dalam berbagai macam dinamika internal, sangat menutup diri. Tapi belakangan Saudi sadar bahwa kalau mereka terus menutup diri, mereka akan jebol. Dan warganya akan kalah di tengah gelombang dinamika internasional yang luar biasa. Sekarang mereka tergopoh-gopoh, semua dibuka, supaya warganya segera bisa terlibat di dalam sistem global. Itu tidak karu-karuan sampai sekarang itu, kontroversinya untung di sana kerajaan, gitu. Sehingga bisa semau-maunya raja. Gitu. Kalau enggak bisa kacau balau itu Saudi. Nah saya kira Aceh harus mulai sekarang berpikir antisipatif tentang ini. Karena ini pasti akan datang, tidak bisa Pak dihindari, tidak bisa. Ya. Dan itu nanti kalau pada waktunya datang, tsunami itu tidak ada apa-apanya. Karena yang datang adalah gelombang yang lebih kompleks, yang lebih punya dimensi yang sangat beragam, multidimensional, dan Aceh harus siap menyambut itu. Maka saya kira sekarang adalah bagaimana integrasi nasional ini yang alhamdulillah hari ini sudah berkembang optimal, ini bisa diproyeksikan secara lebih strategis untuk memperkuat sisi-sisi atau daerah-daerah yang memang sensitif seperti Aceh. Pemerintah sekarang ini sebetulnya sudah mengembangkan sensitivitas yang lebih tinggi untuk daerah-daerah perbatasan seperti di Kalimantan, di Minahasa, di Papua dan sebagainya. Saya kira Aceh ini harus. Dulu Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid pernah punya gagasan dan ngotot sekali untuk membangun pelabuhan terbuka di Sabang. Nah ini ide yang luar biasa brilian, tapi tentu harus diikuti dengan berbagai macam prasyarat. Apakah itu berupa infrastruktur maupun berupa skema pertahanan yang bisa diandalkan. Nah saya kira ini tantangan ke depan dari Aceh ini. Tantangan untuk mengintegrasikan pembangunan Aceh ini dengan keseluruhan agenda nasional. Karena Aceh hanya bisa survive, hanya bisa bertahan, dan bahkan kemudian membangun keunggulan ketika Aceh sungguh bisa berfungsi sebagai serambi Indonesia. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.